Kembali lagi bersama kami dalam podcast Suara Wanska episode ke-32. Bersama saya Salsa dan rekan saya Brian. Nah, pada kali ini kita kedatangan salah satu kakak yang cantik loh, yaitu alumni dari SMK Negeri 1 Gianyar. Halo semua, perkenalkan nama aku Putu Edita Nuriria, guru-guru dan teman-teman panggil aku Dita. Aku adalah alumni dari jurusan OTKP yang sekarang berubah menjadi jurusan MP. Wow, selamat pagi kakak. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya dari lulus SMK nih udah sampai sekarang? Kabarnya sangat baik, banyak progres dalam diriku. Ya, jadi menyenangkan lulus dari sini. Mungkin kakak bisa ceritakan sedikit pengalaman kakak di SMK Negeri 1 Gianyar ini, terutama di jurusan MP ya, atau OTKP. Oke, sebenarnya banyak banget ya pengalaman karena diminta dikit jadi ya udah deh. Mau banyak juga nggak apa-apa deh. Oke. Jadi pengalamanku, aku happy banget belajar semua administrasi. Aku memang juga passionnya di sana. Aku suka komunikasi, aku suka pelayanan, aku juga suka mengarsip, membuat surat. Itu memberikan suatu keterampilan baru buat aku. Bagaimana caranya kita bisa berinteraksi dengan klien. Karena kita belajar tentang administrasi sebagai tenaga profesional administrasi. Pengalaman yang bisa menjadi bekal buat aku itu adalah salah satunya korespondensi. Mata pelajaran korespondensi, di mana korespondensi itu kita belajar tentang bagaimana sih kita merespon sesuatu, baik dari surat ataupun dari telepon. Dan itu sangat membantu bukan hanya tentang di dunia bisnis, tapi juga kita dilatih dalam komunikasi biasa saja, jadi kita bisa tahu nih kita mau jawab apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah tersebut. Gitu. Betul. Berarti kakak sekarang lagi menjalani masa kuliah ya kak ya? Betul. Oke, kuliahnya di mana kak? Aku kuliahnya di Politeknik Negeri Bali, kampus Cabang Gianyar. Kebetulan juga sejalur dengan jurusan OTKP, jurusanku administrasi bisnis. Gitu. Terus ada nggak sih kak pelajaran yang di SMK itu bermanfaat juga pas ada di masa kuliah? Oke, sebenarnya banyak banget ya kalau dibilang apa aja sih yang dari SMK terus dibawa ke kuliah gitu kan. Banyak banget, contohnya seperti sekarang kita belajar korespondensi buat surat. Buat surat itu udah kayak makanan sehari-hari untuk jurusan OTKP kan. Terus juga komunikasi bisnis itu membantu sekali karena kita udah tahu nih misalkan kita ada masalah apa, jawabnya gimana gitu kan. Dan bisa dibilang belajar di SMK jurusan OTKP dan sekarang kuliah di jurusan administrasi bisnis bikin aku satu langkah lebih maju dibandingkan teman-teman yang lain. Iya, udah lebih mengetahui dari yang lainnya kak ya. Betul, jadi istilahnya gampang banget deh survive di sini gitu. Untuk sekarang ya. Jadi kak bisa nih, kan sekarang masa-masa SPMB nih ya kak. Dan masih banyak adik-adik kelas kita di kelas 9 SMP yang mau udah lulus terus mau masuk SMK jurusan MP nih, boleh banget kak promosiin dong. Untuk adik-adik yang mau melanjutkan karirnya dalam bidang administrasi, baik bekerja di instansi ataupun organisasi, bisa banget masuk MP karena MP memberikan kalian pelajaran-pelajaran dan keterampilan-keterampilan baru mengenai administrasi, baik dari pemahaman, teori, dan praktek. Bahkan menurutku bukan hanya teman-teman yang mau jadi budak korporat, tapi teman-teman yang membuka usaha itu juga diajari kepemimpinan di dalam jurusan MP ini gitu. Oke. Jadi selama kakak di SMK Negeri 1 Gianyar ini kakak ikut ekstra apa aja sih dari berbagai macam banyaknya ekstra itu? Oke, jadi sebelum gabung jurnalistik aku juga ada KSPAN. Setelah KSPAN baru aku jurnalistik seperti itu. Ya aku juga dengar kakaknya tuh termasuk koor di divisi reporter. Iya, betul banget. Iya, kita sepuh kita teman-teman. Iya, kita sesama reporter guys. Hai. Iya, aku sebenarnya gini. Waktu awal jurnalistik terbentuk, aku sebenarnya bukan jadi koordinator. Aku sebenarnya cuma anggota. Tapi waktu itu temanku Bintang, mungkin karena kegiatannya padat ya, jadi dia nggak bisa survive di sini. Dan akhirnya aku yang dijadikan koordinator. Karena kan waktu itu nggak boleh ya menjabat dua, karena aku juga jadi bendahara dan jadi bendahara, jadi hanya bisa mengambil jabatan anggota. Nah karena Kak Bintang waktu itu temanku nggak bisa untuk melanjutkan karena kegiatan yang padat, jadilah aku sebagai koordinator gitu. Oh, berarti kakak di situ posisinya menjabat dua. Iya, jadinya dua. Oh, bendahara sama koor reporter. Betul. Jadi gimana kak
ceritakan dong pengalaman kakak jadi koor reporter ini di Gen 1. Atau pengalaman kakak selama mengikuti kegiatan di JO nih. Oke, aku sebenarnya happy banget kalau ditanyain kayak gini karena JO adalah salah satu pengalaman terbaik selama masa sekolah. Iya, betul banget. Ya, jadi waktu pertama merintis jurnalistik karena waktu itu Kak Bintang kan padat ya jadwalnya. Jadi semua aku yang ambil sendiri. Sendiri jadi live report dan semuanya itu aku yang ambil sendiri. Jujur memang rasanya ada ya sedikit rasa lelah, tapi rasa serunya lebih banyak. Jadi aku enjoy sih ngejalaninnya. Dan waktu jadi koordinator, aku memang nggak terlalu banyak bekerja karena kan aku fokus untuk mengorganisasi adik-adik reporter. Jadi pengalaman yang bisa aku ceritakan waktu aku merintis di awal berarti kan. Iya, betul. Aku belajar gimana sih caranya kita biar bisa match sama narasumber kita. Terus juga membangun chemistry. Terus juga gimana caranya kita tuh bisa kelihatan santai. Dan banget. satu hal lagi, aku belajar caranya ngomong tuh nggak belibet. Sebenarnya aku belibet ngomongnya. Aku juga kayak susah banget mengontrol untuk bicara cepat terus belibet. Iya, karena otak kita sebenarnya banyak nih mau ngomongin, tapi mulutnya tuh punya kapasitas sendiri. Iya, betul banget. Betul. Karena kebalik-kebalik gitu. Betul. Itu berarti juga tantangan terbesar di tim reporter ya, Kak? Betul. Aku pun juga sebenarnya pingin sekali untuk bisa lebih baik lagi ke depannya supaya aku bisa membagi ilmu-ilmu kepada adik-adik gitu. Iya, betul. Terus apa sih pengalaman kakak di jurnalistik ini selama di divisi reporter itu terbawa di dunia kuliah? Kalau kalian tahu, kalau kalian lihat CV-ku sekarang, pengalaman reporter dan jurnalistik itu paling banyak di bagian pengalaman organisasi. Banyak banget teman-teman. Jadi pertama ya, yang paling kelihatan ya komunikasi. Iya, betul banget. Betul. Kemudian bagaimana kita membawa berita itu supaya efektif dan gampang untuk dimengerti orang-orang. Iya, betul banget. Itu terus juga mengkoordinasi teman-teman semua supaya bisa dapat jadwal. Ini bagian kamu sekarang, ini bagian ini. Dan tentunya bukan hanya di jurnalistik ya kayak yang pakai, tapi di dunia di luar dari jurnalistik juga kepake. Jadi organisasi yang aku buat sendiri bisa aku pakai untuk diriku sendiri. Time management lah ya gampangnya gitu. Terus gimana Kak, mungkin Kak selama ini di SMK di Situ Gianyar sampai ke kuliah itu cara mengatur waktu Kakak tuh gimana? Mengatur waktu. Oke, sebenarnya kalau dari kegiatan aku nggak banyak banget ya kegiatannya. Sebenarnya sesuaikan dengan jadwal kampus, baru kita sesuaikan dengan kehidupan pribadi gitu. Jadi kan kampus aku kan pagi nih kuliahnya. Oke, berarti dari jam 8 sampai jam 12 ini aku fokus kuliah nih. Setelah fokus kuliah, kebetulan aku juga dipercaya sebagai ketua UKM. Jadi ngurus organisasi tipis-tipis. Jadi setelah pulang kampus, aku ngurus organisasi, kemudian malamnya aku mengerjakan tugas kuliah. Jadi memang itu udah di planning sih dari pagi sebelum kita bangun itu aku udah mikir nih aku bakal ngapain ya pagi ini gitu. Kalau misalkan banyak banget kegiatannya waktu itu aku catat gitu. Kan aku dengar tadi kakak ikut organisasi nih tempat kuliah. Ya. Itu emang kemauan kakak sendiri atau emang kakak diajak gitu? Itu kemauanku sendiri. Kebetulan aku masuk UKM Fun Language, jadi fokus dalam pengembangan bahasa. Aku pengen dong, kan sebagai anak administrasi nih, nanti kan kita nggak ngomongnya cuma tentang di Indonesia, pasti kan pinginnya juga internasional. Jadi aku belajar ke sana dengan keinginanku sendiri gitu. Di organisasi tersebut itu ngapain sih Kak? Baik, di organisasi tersebut aku belajar, ya kita belajar tentang sharing tentang bahasa, baik Mandarin, Jepang, bahasa Inggris gitu. Jadi fokusnya dalam pengembangan bahasa. Berarti kakaknya banyak nih tahu bahasa-bahasa. Enggak juga ya. Enggak juga. Masih belajar. Jadi kira-kira belajar bahasa apa aja sih situ Kak? Aku belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin sebagai pendukung karena kan sekarang Cina udah lumayan ya. Jadi harus belajar Mandarin juga. Mandarin terus juga Jepang gitu. Terus bahasa-bahasa lain dipelajari juga di sana apa enggak? Kebetulan kita baru fokus ketiga aja sih, tapi inginnya terus banyak gitu. Favoritnya kakak bahasa apa nih? Bahasa apa ya? Sebenarnya banyak sih bahasa yang aku suka, tapi yang baru aku bisa bahasa Inggris aja gitu. Udah mendalami banget bahasa Inggris? Kalau mendalami banget sih belum ya, tapi aku tertarik banget buat belajar gitu. Jadi kan tadi kakak tuh termasuk Gen 1 di Jurnalistik One Sky ini. Terus kenapa sih kakak bisa
ikut di jurnalistik itu padahal kan baru kakak, dan kenapa kak bisa mempercayai jurnalistik ini gitu? Aku seneng banget sebenarnya, aduh ini balik lagi kayak nostalgia gitu ya. Iya betul banget, kita nostalgia kak. Nah jadi aku inget banget waktu itu, jam istirahat PKL, aku PKL di BPJS kan, jadi jam 12 siang tuh udah pasti istirahat, aku lagi makan. Bu Meli ngechat di grup PKN gitu, yang atas nama Dita, tolong chat ibu gitu. Habis itu aku chat dong Bu Meli, selamat siang ibu, ada yang bisa saya bantu? Terus ibunya bilang, Dita kamu mau nggak masuk jurnalistik? Aku pikir jurnalistik itu lomba. Aku suka banget tantangan dan kesempatan gitu. Jadi oke, gitu, nggak ada pikir panjang lagi. Aku mau pokoknya. Aku pikir jurnalistik pingin mading doang, beneran, gitu kan. Habis itu tanpa pikir banyak aku iyain. Terus sampailah setelah kita kegiatan sembahyang kalau nggak salah, kita dikumpulin. Jadi jurnalis itu awalnya sebelum 20 itu 6 orang dulu dikumpulin. Ibunya bilang lah, kalau kalian nih gini, kalau misalkan kalian tuh orang-orang terpilih gini. Semakin bangga dong bisa dijadikan salah satu pilihan kan. Iya, jadi orang terpilih gitu ya. Akhirnya dengan kepercayaan dan kebanggaan itu, aku memantapkan diri untuk masuk jurnalistik gitu ceritanya. Terus awal-awal tuh udah ada kayak divisi-divisi itu nggak sih kak? Belum. Nah, jujur waktu pembentukan jurnalistik di awal itu kita masih rancu. Gimana ya biasanya dibilang tuh kayak belum punya arah, belum punya visi misi, bahkan peraturan pun kita belum punya waktu itu. Dan pemilihan pengurus intinya waktu itu kan ber-6 orang. Ibunya kalian dari ber-6 siapa yang mau jadi ketua? Jadi bukan pakai voting karena ibunya udah percaya sama kita semua kan. Gitu. Tadi apa pertanyaannya? Awal-awal tuh ada divisi atau tidak? Oke, divisi itu. Nah, divisi itu terbentuk setelah kita ber-20 dikumpulkan ber-20. Ibunya berpikir dong, karena kita kan seperti OSIS ya jadinya kerjaannya ya. Ada divisi mading, kemudian ada kepenulisan yang lain-lain itu. Dan itu pun ibunya milih tuh siapa yang mau atau enggak kamu yang jadi ini ya langsung ditunjuk gitu. Awalnya sih karena memang belum ada, jadi memang itu sih kesulitan kita di awal-awal ya, karena nggak tahu program kerjanya mau ngapain gitu kan. Berarti awal-awal tuh kakak langsung masuk ke divisi reporternya? Atau ke divisi lain dulu? Aku langsung jadi pengurus inti waktu itu. Iya, jadi bendahara. Iya, aku nggak masuk gini. Tapi Ibu Meli, oke deh Dita masuk ke reporter gitu. Berarti itu kan dari 6 itu untuk menjadi ke-20 itu gimana kak? Itu orang-orang terpilih juga sisanya atau bagaimana? Iya. Kakak sendiri atau teman-teman yang ber-6 itu mencari juga? Oh enggak, itu memang pilihan dari Bu Meli. Aku kalau nggak salah ingat ya. Jadi waktu itu kita kan ada lomba menulis. Aku lupa dari mana. Pokoknya itu instansi yang memang resmi. Terpilihlah teman-teman aku, which is tadi adik kelas aku juga kan. Nah, jadi dari tulisan mereka, Bu Meli memilihlah mereka untuk masuk ke tim jurnalistik generasi pertama gitu. Jadi orang-orang terpilih juga. Wah, hebat banget ya orang-orang terpilihnya. Ya Kak Kitan ini dari Kak Dita ini orang terpilih, terus juga udah bisa menjadi pengurus inti di jurnalistik, apalagi pertama kali. Dan baru membangun jurnalistik itu termasuk susah ya Kak ya? Jujur susah, iya. Dan bisa bertahan sampai sekarang bagus banget sih kita. Beri aplaus guys. Oke Kak, terus berarti Kakak dari sekolah lulus SMK ini langsung kuliah Kakak? Iya, aku langsung kuliah, betul. Kenapa Kakak bisa berpemikiran untuk langsung kuliah? Oke, sebenarnya ya, aku tuh nggak yakin aku akan kuliah atau enggak waktu itu. Tapi karena didukung sama guru-guru di sini, orang tua aku juga, aku jadi punya pemikiran terbuka, kenapa sih aku harus kuliah? Makanya aku memantapkan diri untuk masuk kuliah. Dan waktu awal kuliah pun aku udah berusaha untuk tidak membebani orang tua. Jadi aku mencari beasiswa. Mungkin waktu di semester 1 juga waktu itu belum beruntung ya. Jadi baru kesampaian dapat beasiswanya tuh sekarang di semester 2 gitu. Tapi Kakak sudah dapat beasiswa? Iya, sekarang lagi proses onboarding. Hebat banget udah sampai di titik ini dan mendapatkan beasiswa itu sangat hebat Kak. Iya. Karena perjuangan untuk dapat beasiswa lumayan susah banget. Iya, bener. Iya, betul. Terus kenapa sih kakak kepikiran untuk masuk ke PNB? Oke, karena kita kan SMK-nya vokasi ya. Pasti aku mau lanjutin juga sekolah vokasi. Nah, terus aku milih lah, apa sih yang ada di Bali sekolah vokasi kan?
yang terakreditasi A Iya. gitu kan. Akhirnya terpilihlah Politeknik Negeri Bali. Sebenarnya kampus pusatnya itu ada di Jimbaran. Tapi aku berpikir kan kalau memang ada yang dekat dan juga ijazahnya juga sama, disesuaikan dengan yang di pusat. Iya. Ya udah aku pilih yang Politeknik Negeri Bali kampus cabang Gianyar. Dan juga kenapa D3? Mungkin banyak yang mikir kayak kenapa nanggung banget sih D3 gitu kan. Karena pertama, aku ingin langsung mengaplikasikan semua teori-teori dan praktek yang sudah aku pelajari. Terus juga masa studinya yang lebih singkat membuat aku lebih maksimal dalam penyerapan teori gitu. Terus pastinya kalau masuk itu PNB kan termasuk negeri ya Kak ya. Itu pasti ada seleksi nih awalnya. Iya. Berarti Kakak tuh kalau sekarang bilangnya SNBP dan SNBPT ya. SNBT. Iya. Oh, SNBT. Itu kan UTBK gitu. Berarti Kakak ikut yang UTBK-nya atau yang versi yang pertama SNBP? Oke, kebetulan bersyukurnya aku masuk SNBP ya. Jadi tinggal setor rapot aja. Gitu. Langsung lolos itu Kak? Iya, langsung lolos. Wow, hebat banget. Berarti akan nilainya tinggi-tinggi banget ya? Biasa aja sih. Enggak suka biasa nih. Tinggi banget. Menurut kita biasa, menurut kakaknya biasa. Iya, betul kita banget. kayak wow. Sangat pencapaian yang sangat bagus itu Kak. Mungkin Kak bisa kasih tips nggak sih ke kita dan penonton yang podcast ini? Oke, teman-teman semua tuh harus punya pemikiran bahwa pendidikan itu penting. Jadi maksimalin masa-masa sekolah kalian karena aku percaya masa-masa setelah pendidikan itu adalah masa-masa terberat dalam hidup. Yeah. Karena kita udah harus mikirin diri sendiri, mencari kerja dan yang lain-lain. Jadi kalian kan masih punya privilege nih untuk sekolah. Ya kalian fokusnya belajar, maksimalin potensi diri kalian dengan ikut organisasi ataupun organisasi-organisasi di luar sekolah ataupun kampus gitu. Dan menurut aku dengan kalian punya pendidikan, kalian punya lingkungan di mana kalian juga bersaing dengan para akademisi, kalian punya pemikiran terbuka sehingga wawasan kalian dan bagaimana cara kalian memandang dunia itu akan lebih luas dan lebih lebar gitu. Jadi untuk teman-teman semua, please banget nih untuk memaksimalkan masa sekolah kalian dengan belajar yang rajin. Terus juga ikut-ikut lomba. Kalau misalkan dari sekolah, mungkin karena sekolah sibuk ya ngurus administrasi, nggak sempat untuk mensosialisasikan lomba-lomba, kalian bisa cari banget di online, di internet banyak banget yang bisa dibilang itu bisa menambah portofolio kalian nanti di CV kalian. Jadi orang juga nanti akan menerima kalian dilihat juga dari pengalamannya. Selain otak, pengalaman dan juga akreditasi. Maksudnya akreditasi itu kayak misalkan penilaian. Jadi sertifikat-sertifikat itu juga akan dinilai gitu. Terus menurut kakak portofolio itu penting banget gak sih buat kita? Betul, penting banget. Jujur aku merasa terlambat ya, karena aku selama sekolah hanya fokus belajar aja, nggak mencoba mencari pengalaman yang lain. Karena sekarang aku lihat di internet itu, kan sekarang kita kalau setelah lulus dari SMK itu kan di atas 17 tahun ya? Iya. Berarti 17 tahun tuh udah bisa kerja. Nah, kerja-kerja online itu biasanya memandang kita lewat apa? Lewat portofolio. Lewat dari apa sih yang udah pernah kita lakuin, pengalaman apa, sehingga mereka tuh percaya untuk nge-hire kita. Jadi gitu sih, teman-teman semua harus coba ya cari lomba untuk cari volunteer atau kegiatan-kegiatan di luar sekolah gitu. Berarti kakak sekarang udah punya portofolio? Aku masih menyusun sih, belum benar-benar punya. Aku masih menyusun dari kegiatan-kegiatan organisasi. Kemudian aku juga sekarang lagi aktif ikut-ikut seminar online. Wow. Gitu. Hebat. Seminar juga termasuk jam terbang buat kita juga. Betul, karena ini kan pemberian pengetahuan. Iya, betul. Kakak bisa sampaikan harapan kakak kepada SMK 1 Gianyar, harapan kakak ke jurnalistik Warska dan adik-adik kita yang mau masuk ke SMK ini. Harapanku untuk SMK Negeri 1 Gianyar sebenarnya nggak banyak ya, karena aku ngelihat banyak perubahan baik di SMK, mulai dari infrastrukturnya, terus juga kelas-kelasnya. Adik-adik sekarang SDM-nya juga tambah bagus kan. Semoga kedepannya SMK terus maju. Pokoknya semakin maju semakin baik aja deh. Iya, betul. Gitu. Untuk jurnalistik, untuk jurnalistik, bagus banget sih sebenarnya ya sekarang. Udah kalian bisa lihat dari episode pertama sampai episode sekarang, ruang podcastnya udah berganti, meja, sarana dan prasarannya udah semakin baik. Mungkin saran aku untuk adik-adik lebih
meningkatkan soft skill kita. Iya. Apalagi di public speaking kayak perlu banget. Betul. Di tim reporter emang benar-benar public speaking penting sekali. Ya, aku kodein langsung ngerti. Berarti abis ini langsung belajar ya? Iya, betul banget. Karena emang Brian juga sangat suka di public speaking, Kak. Benar banget. Makanya Brian langsung memilih tim reporter ini. Pasti nanti kan ke bawah juga kan sampai Iya. kita kerja gimana public speaking kita. Betul, iya. Oke. Dan harapannya buat adik-adik semua, semoga kalian bisa memilih sekolah yang tepat untuk kalian. Tolong refleksikan diri kalian maunya kemana, kalian itu bisa apa, minat kalian apa. Kalau memang kalian mau masuk administrasi, mau bekerja di perkantoran, please pilih SMK 1 Gianyar ini. Iya, dan pilih jurusan MP atau OTKP. Betul. Iya, betul banget. Dan harapan Brian juga dan Salsa untuk kakak semoga bisa makin sukses, terus bisa membahagiakan diri kakak juga, dan membahagiakan keluarga kakak. Oke? Oke, thank you. Oke, Kak. Oke guys, semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye.